Ya, terima kasih Pak Momon, Bu Kusdiarti sudah gabung kembali. Bu Sulasmi ini sudah gabung, sudah masuk. Bu Nadia sudah gabung. Pak Yakob sudah gabung, terima kasih. Pak Fajri, terima kasih sudah bergabung. Ya, Pak. Pak Alberto, ini sedang connect nih. Pak Alberto, terima kasih. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak Yoyo sudah gabung, terima kasih Pak Yoyo. Wah, ini di kelas kayaknya, di sekolah ini, di kantor ya. Di kantor, Pak. Di kelas, Pak. Di kelas ya. Di kelas lagi ini ada pertemuan dengan orang tua siswa. Oh, dengan orang tua ya di kelas. Jadi terpaksa sambil Di masker ya. dimaskerin sama sambil ini Pak, sambil menyimak saja gitu kan. Karena ini ada susah lah kita nih. Karena waktunya mepet Pak, dijadwalkan pas kebetulan orang tua siswanya di ada hari pertemuan ini ya. Ya Pak. Nanti saya juga beginilah Pak, mohon izin sambil untuk ini. Baik. Ya, makasih. Ini pas kebetulan sudah mulai kosong, nanti ada sesi berikutnya, jadi pas sesi berikutnya agak ini. Ya. Siap. Bu Distri, terima kasih sudah gabung. Ini juga sama Bu Distri di kantor ya? Pak. Iya, di laptop Pak. Sedang di lagi laptop. Ada anak praktek juga. Wah, luar biasa ini ya. Tetap jaga Masalahnya protokolnya di sini sinyalnya yang kuat Pak di sini. Iya. Ke tempat lain, iya jaringannya putus-putus. Bu Puji, terima kasih sudah gabung Bu Puji. Bu Siti juga terima kasih Bu Siti. Bu Desi, terima kasih. Bu Suci. Ini sudah 15 yang gabung, tadi 21 ya. Kita tunggu dulu ya semuanya. Ya, sambil menunggu, jadi luar biasa tadi Bapak Ibu ya, terkait dengan diskusi kita di dua tampilan tadi untuk topik GLB. Jadi sebetulnya dengan mengembangkan LKPD saja, kita bisa terbayang ya pembelajarannya mau apa gitu ya. Iya, Pak, ya. Benar, Pak. pun Iya, Pak. Di situ yang bayangannya sangat membingungkan, Pak. Ternyata bingungnya di situ, Pak. Jadi apa yang ada di angan-angan nggak bisa dituliskan. Ya. Tapi maksud saya ternyata dengan mengembangkan LKPD saja gitu ya, kita sudah bisa membayangkan mau membelajarkan seperti apa ya dengan siswanya kan gitu ya. Iya, Pak, ya. Iya, karena kemasan LKPD-nya memang sengaja ingin mengajak siswa membangun konsepnya gitu ya. LKPD yang bukan LKPD sifatnya konfirmasi teori, tapi sifatnya ini membangun atau mencari pengetahuan itu siswanya itu kan begitu. Berawal dari ada fenomenanya, kemudian dicoba untuk melakukan pengukuran, pengamatan gitu ya. Diperoleh grafik. Nah, yang penting sekali lagi analisisnya. Grafik itu hanya sebatas matematika kan gitu ya. Nah, yang penting adalah analisisnya. Nah, silahkan dikemas di LKPD yang Bapak Ibu buat. Bagaimana runtutan pertanyaan-pertanyaan atau guide-guide yang ada di LKPD ini yang lebih mengutamakan melatih kemampuan siswa untuk menganalisis. Seperti misalnya ditanyakan, seperti apa bentuk grafiknya. Bisa disebutkan saja, tidak bisa digambar mungkin ya. Oh, bentuknya seperti ini. Atau misal kalau anak yang belum mengerti bentuk-bentuk grafik, terpaksa harus digambar dulu ya, disalin gitu ya.
Gini gambarnya Bu, oh itu apa? Oh itu adalah grafik yang berbentuk linier atau grafik lurus sehingga perlu adanya persamaan garis lurus. Waduh Bu, lupa bagaimana persamaan garis lurus. Nah seperti ini persamaannya, lihat di hasil analisis trackernya ada persamaannya. Coba dimaknai itu persamaannya apa? Itu ada parameter-parameternya, ada variabel-variabelnya. Itu mewakili besaran apa saja dan seterusnya gitu. Sampai akhirnya ujungnya oh gitu ya. Oh seperti itu ya, siswanya sampai oh mestinya gitu ya. Sudah capek-capek kita menyusun LKPD sampai belasan halaman, ternyata siswanya masih bengong, belum oh gitu ya. Di ujungnya belum oh gitu ya. Nah supaya sampai oh maka optimalkan diskusinya, analisisnya. Jadi dari sekian jam pelajaran untuk praktik ya disiapkan waktu yang cukup untuk diskusinya, untuk presentasinya, untuk berdiskusi, untuk membandingkan hasil, untuk mencoba berpendapat, menafsirkan gitu ya, menafsirkan apa yang diamatinya, apa yang diperoleh dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, untuk Bu Heni cukup mungkin ya diskusinya ya, untuk tampilan Bu Heni tadi ya luar biasa nih Bu Sulasmi, Bu Heni luar biasa pekerjaannya, nih rinci sekali, sangat serius dalam mengerjakannya. Terima kasih sekali. Ini masih ada 2 lagi ya yang mengerjakan GLB. Silahkan berikutnya siapa yang mau presentasi. Bu Siti, boleh Pak? Siapa? Bu Siti, Pak. Bu Siti, silahkan Bu Siti, silahkan. Baik. Silahkan di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan di-share. Wabarakatuh. Halo? Ya, Halo, ini proses. dengar suara saya Pak ya? Suara terdengar jelas, Bu. Videonya sudah Pak ya? Sudah tampak? Belum, masih proses untuk share screen. Masih blank. Nah, baru terlihat, Bu. Baik, ini Pak hasil dari rekaman video saya. Sudah terlihat Pak? Terlihat, Bu. Ya. Baik, untuk langkah-langkah mungkin hampir sama ya Pak ya dengan teman yang lain, punyanya Bu Lasmi dengan Bu Heni. Cuma di sini saya kemarin Pak untuk mengambil datanya, saya menggunakan teknik untuk mengambil jejaknya itu Pak. Saya gunakan secara otomatis Pak. Oh, mencoba untuk otomatis ya? Iya. Boleh. Iya, karena karena penasaran saya saja Pak dalam hal ini. Iya. Karena katanya kan ada 2 cara gitu kan, cara manual dan juga otomatis. Ya. Masih terlacak ini Bu Heni dengan Bu Heni. Bu Siti masih terlacak dengan menggunakan otomatis objeknya? Bisa ya, bisa. Baik, coba ditunjukkan. Iya, Pak. Iya. Oh, ini kemungkinan Bu Siti share screen-nya ini share aplikasi ya, sepertinya. Nah, nanti kalau supaya bisa pindah-pindah aplikasi, share-nya share layar saja. Sehingga ketika mau pindah aplikasi dari video ke tracker atau ke Word, misalnya Microsoft Word, tidak usah tutup share screen-nya. Ya cukup tutup aplikasinya atau minimize, bisa masuk ke yang lain.
Sepertinya nggak fresh Bu Sitinya. Iya, halo Bu Siti, bisa mendengar suara saya? Oh ya, putus sepertinya. Sepertinya putus, Pak. Iya, Gangguan sinyal. iya. Keluar itu video. Baik, Bu Siti mungkin keluar ini ya, keluar dari Zoom sepertinya nih. Akibat koneksinya kurang bagus. Baik, bagaimana kalau kita selang dulu dengan presenter yang berikutnya ya, yang keempat. Nanti Bu Siti bisa menyusul. Pak Fajri ya berarti. Pak Fajri ya, Pak Fajri. Fajri belum ada, Pak. Boleh dicoba Pak Fajri. Oke, dengar Pak? Terdengar jelas suaranya. Oke, kita mulai. Share screen Pak ya? Ya, share screen Pak. Share screen. Ini maklum masih yang menggunakan ini Pak. Yang apa berbeda dari yang di sekolah, bukan yang di laptop. Ini Oh, iya. share komputer sound atau yang Berikut. dipilih share aja ya? Iya, share screen saja. Hmm. Nah, itu dicoba. Ya. Sudah bisa Pak? Bisa terlihat ini sedang menampilkan MS Word ya. Oke. Ya. Nah, ini bisa pindah-pindah. Ini share screen, jadi mudah aja pindah-pindahnya. Oke. Mhm. Kita mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Sony dan semua teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini, dan kami mencoba untuk mempresentasikan apa yang kami lakukan. Mungkin jauh dari sempurna apa dibandingkan dengan teman-teman yang tadi. Sudah cukup bagus, dan saya coba dulu menampilkan video yang kami ambil kemarin ya, dan semalam sempat kami kerjakan. Ini ada 2 video, satunya seperti ini. Jelas Pak ya? Jelas. Kita ulangi lagi, ini video yang kita tampilkan yang pertama, ya, tapi yang tertutup. Itu yang kedua. Jadi ada 2 kami coba, dan satu yang kami analisis. Ini tampilan yang yang kami kerjakan, yang dianalisis. Mungkin ada sedikit kekurangan, nanti mohon diberi masukan. Seperti tahap-tahap sebelumnya, kami mulai tentunya dengan menampilkan video ini, dan memulainya dengan frame, dan juga nanti dilanjutkan dengan mengkalibrasi. Nah, titik yang dibuat di situ frame-nya ada scale-nya 2 ya di situ, looping-nya. Dan ketika lagi dimulai, kami dapatkan seperti ini. Mungkin nggak terlalu sempurna, tapi sudah memenuhi kriteria. Ini kita buat jaraknya 1 meter, ada batasan 0 sampai 20 cm, kemudian ada 60 sampai 100 gitu. Dan setelah itu ya yang kita tampilkan, mungkin kami tampilkan nanti dalam beberapa LKPD yang lain ya. Ada LKPD mungkin agak berbeda dengan yang teman-teman tadi. Hasil yang kami dapatkan seperti ini. Ini tampilan LKPD-nya biar agak singkat, padat mungkin ya. Boleh diperbesar dulu sebentar Pak. Diperbesar lagi ya. Terlalu besar. Seperti ini. Terus. Ya, cukup Pak. Oke. Ya, ini yang kami buat
karena mungkin kami anggap ini sebagai pekerjaan dari kita sebagai peserta diklat, jadi kami singkat lebar kerja peserta diklat gitu Pak. Dan ini pengenalan, tujuan kami sebenarnya untuk mengenalkan program software tracker ini kepada anak-anak, jadi belum begitu jauh sampai mereka langsung pengambilan data dan sebagainya. Sebenarnya kita perkenalkan dulu terhadap program ini karena kemampuan anak-anak ini mungkin ya seperti dijelaskan oleh teman-teman tadi mungkin tidak sama gitu ya, ada yang mungkin perlu kita tampilkan dulu hal-hal yang mungkin buat ketertarikan bagi mereka begitu. Nah ini seperti ini sistem pendidikan, kemudian kompetensi intinya ada di sini, kompetensi dasarnya ini sama seperti teman-teman tadi, ada 34 dan 43. Kemudian ini kami isi sebagai tempat karena kita yang presentasi nama kita masing-masing guru, dan petunjuknya ini kami arahkan ke siswa untuk baca mereka untuk ada literasi dari mereka, artinya kompetensi literasi mereka untuk membaca dan juga mungkin apa yang kita perintahkan atau kita suruh untuk membuat dulu atau mungkin melihat program-program terkait ya aplikasi tracker ini. Kemudian tujuannya adalah percobaan ini mungkin secara masih global, masih umum untuk pengenalan software tracker, kemudian mencoba untuk mulai percobaan dan memahami nanti aplikasi tracker. Langkah-langkah percobaannya kami susun seperti ini, mulai dari melakukan percobaan, dan ini mungkin kita bisa lihat tampilan nanti apa yang mereka lihat, dengan kita tampilkan juga seperti ini. Jadi mulai eksperimen mereka itu dengan mulai mengambil software tracker tadi dan mengklik Windows seperti ini, ya, seperti yang waktu sosialisasi oleh Pak Sony kemarin ya. Dan ini kami tampilkan biar mereka lebih banyak ke gambar-gambarnya, jadi mereka bisa aplikasi langsung di PC masing-masing atau mungkin di laptop masing-masing. Ini ada snipping toolnya, kemudian di sini ada nanti setelah instalasi ada tracker shortcutnya seperti yang kita mulaikan kemarin. Kemudian masuk ke dalam aplikasi tracker, mereka bisa lihat seperti ini ya, seperti kita lakukan di awal kemarin. Kemudian nanti kita akan mengarahkan mereka untuk membuat grafik kartesian dan juga membuat frame dan batasan-batasan yang nanti berguna untuk kita dan mereka tentunya ya Pak. Selanjutnya ini masih juga untuk gambar kami buat seperti ini. Jadi tampilan untuk sumbu X dan sumbu Y-nya dari kartnya. Dan untuk teknis ini nanti akan kita sampaikan apa-apa bahan yang mereka harus bawa, siapkan ya, seperti sederhana seperti itu, dan mungkin bisa berkelompok lah gitu. Selanjutnya untuk ini menentukan frame dan bentuk grafik, dan juga ini ada tracking yang telah dilakukan. Kita jelaskan bahwa ketika ini sudah berjalan nanti akan ada simulasi seperti ini ya dari video tadi atau trackernya, dan kita akan dapatkan nanti dari plot grafik dengan tentunya kita arahkan mereka mudah-mudahan tidak mengalami kesulitan seperti yang kami alami sendiri. Jadi kita bisa menerimanya dengan gini juga, artinya mereka pun mudah-mudahan bisa mendapatkannya juga seperti itu Pak ya. Dan selanjutnya ini menampilkan variasi grafik, kita akan tunjukkan beberapa grafik kepada mereka bahwa ada X dengan T misalnya dari GLB ini, kemudian ada Y dengan T, dan juga mungkin ada X dengan T dan V dengan T juga mungkin bisa kita arahkan untuk mengarahkan ke posisi absis atau ordinatnya gitu. Dan selanjutnya kepada analisis ini kita jelaskan juga untuk cara menganalisis dari persamaan garis itu akan muncul nanti seperti yang disampaikan Pak Yakob tadi, physics fisika itu mereka juga akan bisa masuk ke situ dan memahaminya. Dan ini kami buat ada jelasan mungkin terhadap persamaan dari
gradiennya sumbu X untuk jarak gitu ya atau T. Dan sini kita akan jelaskan nanti ada equation ini maknanya bahwa ada kecepatan di situ, kemudian ada waktu yang berlaku di situ. Ya seperti kemarin ada mungkin konstanta atau mungkin ada posisi dari gerak pada detik tertentu, nanti kita akan jelaskan dari parameter yang ada di sini. Ini A, ini B ya, ini X atau mungkin R gitu. Dan juga bentuk yang lain juga kita akan jelaskan kepada mereka bahwasanya ini tujuannya pada akhirnya dari percobaan yang virtual ini mungkin dia dibandingkan dengan manual nanti akan ada perbedaan gitu. Jadi ini sangat aplikatif banget dan mungkin lebih mudah daripada kan secara manual, artinya secara dilakukan perhitungan dengan stopwatch dan sebagainya. Dan pada akhirnya akan kasih tugas kepada anak-anak untuk membedakan secara manual ataupun secara virtual itu. Jadi ini kita akan jelaskan bahwa ini sebenarnya intinya dari tracker itu kita dalam bentuk video kita bisa dapatkan bahwa persamaan garis lurus atau GLB itu ya dengan mudah sekali dengan teknologi yang kita dapatkan hari ini. Seperti itu. Kemudian ada perpustakaan. Kesimpulannya yang ini kami sampaikan kepada mereka dan kita juga artinya bahwa program ini ternyata sangat membantu pendidik dan peserta didik. Jadi kesimpulan yang kami sendiri buat di sini khusus mungkin untuk kita juga ya Pak sini, untuk kami juga dan aplikasi tracker ini memberikan tangan sendiri bagi guru dan siswa dan ini layak untuk dilanjutkan diteruskan kalau seandainya mungkin ada sekolah-sekolah lain mungkin negeri atau yang swasta yang mungkin belum ini sangat baik begitu untuk dilanjutkan. Ya, insya Allah juga penyajinya juga sangat kompeten gitu. Dan ini di akhirnya kami berikan beberapa tugas yang sederhana, artinya mereka biar mengenal dulu terhadap program ini, kami buat beberapa perbandingan ya, perbandingan percobaan garis lurus virtual dan digital. Manualnya artinya yang mereka lakukan misalnya dari stopwatch-nya mereka dapatkan nanti bagaimana mereka menyimpulkannya. Kemudian kalau dari data virtual ini mereka harus mendapatkan begitu secara secara teknis dari sistem di alat program aplikasi tracker itu. Jadi ini mereka bisa banding-bandingkan nanti ini termasuk misalnya jenis penggarisnya data-data yang mereka ambil bisa dibuat seperti itu. Dan stopwatch dari waktu mereka bisa menulis perbandingan-perbandingan itu tanda markingnya dan juga nanti bisa membuatkan juga fungsi-fungsi dari sebenarnya apa sih Cartesian X dan Y itu dibuat nanti karena nanti dari data akan muncul ke grafik gitu, dari grafik baru diterapkan sehingga kita bisa simpulkan bahwa gerak seperti ini misalnya ada termasuk GLB atau yang seperti yang lain misal GLBB dan seterusnya gitu. Nah kalibrasi itu nanti kita disuruh kita arahkan ke siswa-siswa anak didik kita untuk mereka mengulang kembali melihat apa sih sebenarnya itu fungsinya. Dan ini mereka bisa artinya dengan melihat kondisi seperti ini, mungkin ketika mereka sudah melihat bagusnya tampilan atau mungkin pengenalan terhadap aplikasi atau software dari tracker ini, mereka bisa nanti mungkin bukan menghayal, mengintuisi bahwa sesungguhnya ada banyak hal yang perlu kita ketahui begitu dari teknologi itu yang mungkin terkait khususnya fisika yang tempat bidangnya seperti itu. Jadi mereka bisa menulis nanti apa harapan mereka, keinginan mereka ya di pembelajaran misalnya. Mungkin ada pengembangan software sejenisnya mereka bisa juga lebih mencari ke yang lain. Kalau gitu saya bisa mencari juga yang ini yang itu misalnya. Artinya mereka lebih kita puasan berpikir agar mereka lebih jauh untuk berkembang ya dan mungkin bisa yang bermanfaat ya untuk sekolah kita atau dunia pendidikan kita ya khususnya Indonesia banyak sekali ya yang mungkin hacker-hacker anak-anak SMP mereka bisa luar biasa menembus misalnya atau menghack NASA dan sebagainya seperti itu informasi yang kita dapatkan itu luar biasa jadi kita arahkan kepada hal-hal nah di pendidikan dan ini artinya mereka bisa menulis lebih jauh. Dan itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan gak seperti teman-teman yang sangat urut dan bagus, tapi saya lebih ke pengenalan untuk program atau aplikasi tracker. Itu dulu mungkin Pak Sony dan teman-teman kami semua yang mudah-mudahan semangat dan tetap berkah gitu, hidup kita. Terima kasih Pak Sony.
Baik, terima kasih Pak Fajri. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Fajri. Luar biasa nih. Bapak Ibu silahkan tanggapannya. Silakan yang mau memberikan tanggapan ini untuk pekerjaan Pak Fajri luar biasa nih. Ini markernya banyak ya, luar biasa. Dan divariasikan jaraknya luar biasa juga nih. Biar jelas Pak. Ya, ada yang 20 cm ya, ada yang dari 20 ke 60 ya. Ya. Terus terusnya, luar biasa nih. Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan, masukan, boleh silakan. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu yang mau berkomentar. Baik, terima kasih. Ini Pak Fajri sudah membuatkan catatan ini ya sepertinya nih, LKPD. Jadi maksudnya ini untuk peserta diklatnya ini. Iya, kan didik. Waduh, ganti kita yang nyampe. Kalau misalnya Pak Fajri mau diseminasi misalnya ya di tempatnya ya bisa dipakai ini LKPD-nya. Tapi nanti untuk tugas di kelas kita, ini sebetulnya kita akan mengembangkan LKS, Pak. Oh ya, LKS yang akan kita pakai di kelas. Ya. Nanti disesuaikan saja, nanti di SIP S saja, disesuaikan nanti menjadi lembar kerja peserta didik gitu ya. Nah, siap. Apa namanya, pengantar-pengantarnya, isi-isinya itu memang diarahkan untuk dipakai oleh siswa. Siap. Tinggal dipakai nanti setelah selesai dikat ini, pas masuk materinya tinggal dipakai. Seandainya mau menggunakan aplikasi tracker nantinya ya untuk menjelaskan fenomena gerak. Itu Pak Fajri ya. Ini luar biasa, ini sudah lengkap nih. Bapak Ibu silakan, ada tambahan? Baik, cukup mungkin ya. Terima kasih sekali lagi Pak Fajri. Saya cukup bagus Pak. Bagus ya, baik, terima kasih. Tinggal nanti bagus, Pak. dikembangkan lagi menjadi LKS ya Pak Fajri ya. Ya, siap Pak. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Roberto juga. Baik. Lanjut Bu Siti. Bu Siti tadi terputus. Halo Bu Siti, bisa mendengar suara saya? Halo Bu Siti. Halo Bu Siti. Oh, nampaknya Bu Siti ada terkendala jaringan. Baik, mungkin nanti kalau kesempatannya bagus, jaringan sedang bagus, nanti Bu Siti kita beri kesempatan ya untuk presentasi. Nah, untuk supaya optimal waktu kita, alhamdulillah untuk presentasi GLB kita cukupkan dulu ya. Nanti Bu Siti bisa menyusul di lain waktu. Kita masuk ke topik B ya, yaitu gerak pada bidang miring ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Sebutkan namanya. Saya boleh Pak. Boleh, namanya siapa? Oh, Pak Naryo, silakan Pak Naryo. Pak Yoyo, saya silakan. Pak Naryo Pak, sebelum ada siswa nanti. Mumpung kosong waktunya ya. Silakan Pak Yoyo, silakan. Oke, izin share ini silakan, Pak. Silakan. Pak Fajri mungkin bisa di-unshare dulu. Ya. Siap. Tunggu sa Desi nak. Oh ya, sebetulnya ada ya. Sebetulnya ada LKPD untuk siswanya Pak Fajri ya tadi ya, yang di halaman berikutnya tadi. Iya sih, ada belakang. Ada ya di belakangnya. Nanti tinggal di-clearkan saja. Ini hanya untuk LK siswa gitu ya. Mohon izin Pak untuk share ini. Share screen-nya ya, silakan. Share screen Pak Fajri belum menyelesaikan. Kita dulu. Oke, makasih. Udah Pak, belum? Masih ini. Masih. Di atas pada stop screen. Stop screen. Atau boleh saya bantu dari sini ya, di stop. Iya boleh, ya silakan. Stop. Oke. Stop ya. Nah, silakan Pak. Ya, silakan. Oke, Pak, terima kasih. Saya ngambil yang
Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, screen saya ya, posisi screen saya untuk hari ini kegiatan yang dilakukan itu adalah kami melakukan kegiatan pelaporan terhadap rekaman video. Nah, mungkin agak sederhana yang kami lakukan dalam perekaman video ini menggunakan alat yang ada ini, bantal setrikaan, buku yang tebal. Ya. Memang seperti Jadi, itulah yang ada di rumah itu. Yang di rumah kan ini praktikum yang di rumah, jadi dapatnya yang di rumah seperti ini. Memanfaatkan barang yang di rumah. Ini ada penggarisnya ini 50 cm. Sayangnya saya tidak dituliskan di sini, nggak kelihatan. Nanti mungkin di videonya harusnya ada di sini biar tahu ini bahwa di sini 50 cm. Nah, hasil videonya kami bisa tampilkan untuk hasil video. Bapak Ibu mungkin bisa gunakan fasilitas editing potong video kalau mau, kalau memang terlalu panjang atau apa, kita bisa menggunakan fasilitas editing video yang ada biasanya di tiap Windows itu sudah ada fasilitas editing video. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan video editor. Di Windows-nya itu ada sudah video editor biasanya. Jadi mempermudah kita dalam mengambil frame-nya yang awalnya mungkin agak panjang bisa kita potong sedikit-sedikit. Itu hanya kemampuan kita dalam mengedit. Jadi video yang dihasilkan itu durasinya nggak panjang. Seperti ini cuman durasinya cuman berapa ini? Cuman 1 detik cuman paling 2 detik. Nah, Bapak Ibu, ini hasilnya setelah dianalisa ke tracker. Setelah dianalisa ke tracker didapat persamaannya ya seperti ini. Ini untuk nilai Vx terhadap T analisanya. Kemudian nilai nilai X terhadap T. Kalau dilihat dari posisinya sih agak lumayan bisa menunjukkan bahwa memang terjadi perubahan jarak yang tidak teratur gitu, ibaratnya fungsi eksponensialnya terlihat. Sama seperti yang lain, mungkin kalau untuk yang pola A terhadap T-nya yang agak kurang kelihatan tampak. Nah, untuk LKPD yang kita kembangkan ini hasilnya tadi, hasil analisa grafik X terhadap T, kemudian ini analisa V terhadap T. Kalau A terhadap T-nya agak tidak tepat, jadi tidak saya tunjukkan di sini. Untuk LKPD, pengembangan LKPD yang kami lakukan, ya sebenarnya sederhana, belum bisa diartikan sebagai bentuk LKPD yang sempurna atau sesuai dengan yang diharapkan LKPD biasa-biasanya. Tujuannya di sini berharap tujuannya mengamati pergerakan benda pada bidang miring, dan ada beberapa hal pendahuluan di sini. Di pendahuluan yang dikatakan dalam mengamati ini bahwa kita perlu analisa menggunakan aplikasi yang kita gunakan itu adalah aplikasi tracker. Untuk pertemuan ya ini menganggap bahwa yang dilakukan ini nanti kalau kita berikan secara online, mereka bisa mengikuti langkah-langkah yang bisa ditempuh, seperti pertama menganggap bahwa anak itu belum bisa ini ya install program seperti biasalah, seperti kawan-kawan yang lain tadi. Dan mohon izin Pak Sony, tadi saya juga menggunakan beberapa tutorial video yang ada di Bapak gitu, kayak ada beberapa hal yang saya berikan di situ yang sudah ada, dan karena tidak membuat lagi yang baru ada beberapa pertanyaan ya hampir sama. Pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya saya lihat di
pengembangan di kemarin waktu di IBL pertanyaannya sudah cukup baik, makanya saya ingin coba juga memanfaatkan LKS yang di IBL untuk dimasukkan ke sini, Pak. Demikian mungkin, selanjutnya saya serahkan kepada forum. Makasih. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Yoyo. Luar biasa nih Pak Yoyo menggunakan alat-alat di rumah memang ya. Papannya yang ada apa gitu ya. Nah, namun yang kurang itu informasi mengenai jarak seperti yang diminta di pelatihan ini, kan ada informasi videonya ada jaraknya ya Pak Yoyo ya. Boleh diedit saja, nanti tambahkan tulisan jaraknya berapa Iya, gitu ya. nanti akan saya tambahin aja Iya, diedit, tambahin diedit, jarak. Di situ diedit penggarisnya 50 cm Iya, gitu iya. kan. Penggarisnya 50 cm, cuman tidak saya tampilkan di sana. Ditampilkan. Baik, baik, baik. Bapak Ibu silahkan tanggapan mengenai pekerjaan yang sudah disampaikan oleh Pak Yoyo. Silahkan. Baik, sambil menunggu tanggapan dari Bapak Ibu yang lain, masukan Bapak Ibu yang lain. Pak Yoyo boleh difokuskan ke ini, ditampilkan lagi LKPD yang terkait dengan proses analisisnya, Pak. Proses apa namanya ya, memaknai data-data atau grafik-grafik ke dalam makna fisikanya. Ini mungkin Pak ya. Nah, coba di sana di ini kan. Dijelaskan sedikit. Jadi memaknainya kan kalau kita tadi dari tracker, kalau yang di sini laporkan hasil pekerjaan kalian dan jawablah pertanyaan berikut. Artinya di sini saya minta mereka untuk mengerjakan langkah tadi, minta merekam dan lain-lain. Kemudian pertama kalau sudah bisa di tracker ya salin dan tempel data yang diperoleh dari software pada kolom berikut. Artinya ini kan hasil gambar yang ada di tracker itu. Kemudian ya ini kemiringan grafik menyatakan besaran apa, bagaimana kemiringan ini sebenarnya dikembangkan oleh P4TK IPA juga. Kan sudah ada gitu kan. Kadang-kadang kita sayang tidak menggunakan sudah ada yang bagus dan kita sering mencoba terus-terus jadi akhirnya nggak ada yang baku. Kalau saya lebih cenderung mencoba membakukan gitu. Hal-hal seperti tadi, seperti yang GLB misalnya di P4TK IPA juga sudah mengembangkan di IBL-nya. Ya, kita coba bakukan kembali gitu, Pak. Baik, lanjut ke bawah, Pak. Oke, termasuk di sini jika benda dipercepat dengan perubahan percepatan konstan setiap waktu Anda hitung laju rata-rata untuk interval waktu tertentu, apakah objek bergerak dengan kecepatan yang sama dengan laju rata-rata benda gitu kan. Ini pertanyaannya. Baik, baik. Terus ke bawah lagi. Ya ini ada kita menganalisa grafik V terhadap T dari hasil tracker Salina. Dari sini kemaringan grafik menyatakan besaran apa, coba dijelaskan dan lain-lain. Berdasarkan gerak tersebut. Nah yang terakhir ini ada yang agak berbeda mungkin yang perlu kita ini, yang saya masih akan mencari ini ketika hasil tracker tampil datang oleh cover grafik X terhadap T kuadrat. Nah ini yang belum kita ini kan, saya belum sempat mengecek gimana caranya supaya dapat grafik X terhadap T kuadrat, ataukah hitung secara manual apa nanti dihitung secara grafik. Ini yang belum saya kotak-katik Pak sampai sini. Nah terakhir baru berharap tuliskan persamaan hubungan posisi terhadap waktu berdasarkan analisa grafik matematik X terhadap T kuadrat. Sehingga diharapkan anak itu kan dapat persamaan X sama dengan V0 T atau AT kuadrat plus setengah V0 T plus setengah AT kuadrat gitu Pak. Baik, baik. Demikian Pak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu ada tanggapan? Silahkan. Boleh Pak? Boleh, Ibu boleh. Kusdiarti. Ya, Bu Kusdiarti. Silakan, Bu. Itu melihat dari LKPD yang dibuat oleh Pak Yoyo ini, Pak Sunaryo ya. Nah, itu apakah enggak terlalu banyak itunya? Apa nih pertanyaannya itu? Untuk diterapkan ke siswa gitu, Pak. Karena kan kita mengajarkan waktunya itu kan terbatas. Jadi apa enggak perlu terlalu banyak gitu? Untuk misalnya 1,5 jam atau untuk 2 jam itu enggak terlalu banyak ya analisisnya. Baik, langsung ditanggapi Pak Yoyo.
Terima kasih Bu Kus. Kalau ngelihat Pak. dari rencana ini kan sebenarnya bisa dipotong-potong. Artinya tidak bahwa kalau kita mengerjakan ini bisa dalam waktu 1 kali pertemuan. Kalau saya melihat ya dalam menganalisa, apalagi menganalisa grafik, bisa saja ini bisa untuk LKPD ini untuk 2 kali pertemuan. Dan ini kalau dari bahasa yang kita sampaikan di atas ini kan bisa kita gunakan untuk daring, artinya membimbing ini. Jadi kalau daring itu kan memang waktunya lebih leluasa di mereka bisa pakai. Artinya ini dalam satu LKPD ini diharapkan mereka menemukan secara utuh konsep GLBB-nya, mulai dari persamaan kecepatan, persamaan percepatan, dan jarak terhadap waktunya. Mungkin demikian Bu Kus. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Masih ada yang lain Bapak Ibu, silahkan. Ya, Pak. Oh ya, ini ada chat dari Bu Siti. Masih terkendala dengan jaringan sepertinya. Nggak apa-apa Bu Siti ya, semangat terus. Baik, Izin, Pak siapa? Sony. Oh Pak Yakob ya, silakan. Menanggapi materi Pak Naryo dan tanggapan dari Bu Kus tadi, ingin saya sampaikan pendapat saya. Silakan. Bahwa sebanyak-banyaknya soal mengenai analisa itu sangat bagus. Kalau keterkaitan dengan keterbatasan waktu terhadap materi esensial, kan di masa pandemi ini disyaratkan setiap sekolah, setiap mapel, setiap guru itu melakukan revisi kurikulum selama pandemi. Dengan kata lain, ada penyederhanaan materi-materi kurikulum yang esensial. Jadi walaupun materi fisika itu banyak, tapi selama pandemi ini kita diizinkan untuk penyesuaian materi-materi yang esensial selama di rumah ataupun di sekolah. Dalam artian kalau kendala waktu justru sekarang unlimited. Dalam artian kalau tidak bisa pagi, siang. Analisa itu kan setiap siswa berbeda. Nah, nanti di endingnya Bapak Ibu guru memberi supervisi atau kesimpulan untuk menarik pada tujuan yang esensi tadi. Jadi kalau sekarang dengan belajar di rumah, justru menganalisa ini waktunya sangat banyak, Bu Kus itu. Jadi justru sebanyak-banyaknya analisa malah bagus untuk kondisi sekarang. Itu Pak Sony. Halo. Baik, terima kasih Pak Yakob. Izin Pak ya. Izin Bu Kus. Pak. Ya, menanggapi ini saran dari Pak Yakob tadi ya. Kita kan sekarang pembelajarannya daring gitu ya. Jadi memanfaatkan waktunya banyak di rumah. Nah, kalau kita mengepres terus siswa kita untuk penugasan yang terlalu banyak di rumah, bisa-bisa siswa itu pertama-tama sehat, bisa-bisa dia sakit gitu Pak. Iya, kalau kita terlalu press gitu dengan siswanya gitu. Jadi kita enggak juga Bu. Ini Pak ya, kalau misalnya materinya begini banyak gitu kan, nah kita juga sebagai guru harus meluangkan waktu kita untuk membuat video Pak, untuk konsep misalnya untuk konsep GLBB kita harus matang dulu, kita buat videonya itu, baru kita bisa menerapkan praktikum kita ini di rumah. Nah, jadi jangan sampai kita misalnya membuat suatu LKS yang terlalu banyak gitu kan, bebannya untuk siswa, nah sedangkan siswa sendiri tidak paham konsepnya. Nah, jadi dari kita sendiri, kita juga harus meluangkan waktu kita juga, jadi sinkron antara guru dan siswanya gitu Pak. Jadi ya senang sama senang lah Pak, mutualisme. Oh iya Bu. Iya gitu Pak, maksudnya itu ya jangan saya juga Pak ya. Ini Pak curhat ya, punya anak 2, tugasnya banyak gitu ya. Sedangkan saya guru, aduh saya juga kelabakan gitu Pak, sampai malam-malam tugasnya itu. Saya mikir kelewatan nian lah guru nih ya. Pada tawagi lah ke istirahat, anak saya sampai jam 12 malam ngerjain tugas Pak. Kelas berapa Ibu?
Kelas Kelas berapa 5 itu? SD. Kelas 5 SD, satunya kelas 1 SD. Iya. Jadi saya juga ngerasa gimana gitu kan. Nah, saya juga mikir kalau misalnya siswa terlalu dibebankan dengan tugas yang banyak sedangkan untuk keilmuannya belum dapat. Nah, misalnya kita meetingnya dengan Zoom. Nah, apakah dengan Zoom ini siswa itu dapat memahami konsep fisika yang akan kita praktekkan? Nah, belum tentu. Jadi kita di rumah harus meluangkan juga waktu kita untuk membuat video untuk konsep-konsep yang akan kita tuangkan di praktikumnya nanti, untuk di LKS-nya nanti. Jadi gitu Pak ya. Menurut saya ya Izin yang menanggapi penting Pak. ya. Ya silakan Pak. Baik, luar biasa nih Bu Kus. Semangat Izin, Pak. terus nih tiap hari ini. Ya. Izin Pak Sony. Silakan, Sampai jam Pak 3 Yakob. pagi ngerjain. Silakan Ya. Pak Yakob. Izin Pak Sony ya. Silakan, Pak Yakob. Menanggapi Bu Kus tadi, terus terang saja dalam kita sharing ya Bu Kus ya, bukan. Ya Pak, nggak apa-apa Pak. Saya juga perlu kayaknya, mumet Ya. banget nih. Jadi gini, Pak Bu Kus. Halo. Halo, iya Pak. Halo. Iya, bisa saya dengar Jadi Pak. saya selama pembelajaran semester ini, saya hampir belum pernah menggunakan Zoom meeting, Bu. Nah, bagaimana saya menyampaikan materi-materi saya ke siswa yang esensial, saya merekam dan saya share di YouTube, Pak, Bu. Jadi saya sudah punya video 4 pembelajaran saya di YouTube, Bu. Nah, itu Selamat Pak anak-anak Yakob. bisa Selamat Pak Yakob bisa Kenapa? buat begitu. Banyak waktunya untuk buat begitu. Ya, saya buat. Ya, jadi untuk yang pembelajaran esensial saya pakai video di YouTube, tetapi untuk yang sifatnya analisa atau latihan, saya menyuruh siswa mengumpulkannya di Google Classroom. Itu karena siswa saya juga tidak semuanya punya duit untuk beli kuota, jadi mereka bisa bersama-sama dengan temennya mungkin lihat video YouTube karena durasinya cukup lama, ada yang 20 sampai 30 menit mereka nonton bersama, mungkin tetanggaan gitu. Selesai itu mereka menjawab analisanya ke dalam share di Google Classroom. Itu juga lebih ngirit dibandingkan di WA. Karena kalau di WA itu kita ada keterbatasan juga. Kalau Google Classroom punyanya Microsoft kan, Google kan besar sekali kapasitasnya. Nah, jadi untuk sampai detik ini saya malah hampir belum pernah video call, tapi kontaknya saya ada di Google Classroom itu. Nah, memang kalau keluhan anak tugas, saya memberi tugas pun tidak banyak. Dalam satu pertemuan paling saya hanya kasih 1 soal saja. Tapi itu yang benar-benar esensial. Kemudian saya kan di sekolah ada buku. Di sekolah itu ada buku wajib. Dan kebetulan sekolah kami sudah sejumlah siswa. Jadi setiap mau pertemuan video pembelajaran, biasanya saya syaratkan tolong baca pelajari bab 1 atau bab 2 halaman A sampai halaman sekian gitu. Nah, jadi saat kemudian lihat video, kemudian sampaikan pendapatmu di komentar YouTube itu pun juga bisa. Jadi untuk penyimpanannya, dan itu kan kalau kita buat 1 kali video Bu Kus, itu bisa untuk anak cucu kita nanti. Seandainya kita tidak ada waktu lagi, anak cucu kita atau murid lain masih bisa melihat gitu. Nah itu Pak, Itu aja, Pak. Makasih, saya mau Pak. belajar itu Pak buat YouTube itu. Pak, kalau saya di SMA Negeri 4 Pangkal Pinang, saya mengajar, saya membuat video Pak, video pembelajarannya di rumah, konsep fisikanya itu. Jadi yang video saya itu anak saya itu yang video saat saya membahas konsep-konsepnya, ada papan tulis di rumah itu kan. Ya saya gitu, kadang-kadang pas di tengah-tengahnya, aduh dikentut Pak, aduh la ilaha illallah, lah balik lagi, jadi ulang lagi, kan bahaya kalau nge-share yang begitu kan. Ya udah jadi ulang lagi, itulah jadi ya kendalanya untuk zaman pandemik ini.
ya itulah, jadi kita untuk menyalurkan atau menyampaikan konsep fisikanya itu memang agak kesulitan. Kita pakai media Zoom, pakai media Webex, pakai apa Google Meet gitu kan. Tetaplah anak itu tidak mengerti, Pak. Jadinya itu gimana? Jadi ya itu ya udah saya buat video. Nah, tugas-tugas saya ini suruh kirim ke Google Classroom. Gitu aja, Pak, untuk di sekolah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Bu Kusdiarti, terima kasih Pak Yakub, terima kasih ya. Pak Ibu mungkin cukup ya untuk paparan dari Pak. Masih ada Pak, satu. Oh, masih ada. Mohon izin Pak, satu lagi Pak. Mohon izin Pak, Alberto, satu ya? lagi. Pak Alberto ya. Oke, Iya Pak. silakan Pak Alberto, silakan. Ini sekaligus klarifikasi Pak. Jadi bukan hanya untuk Pak Naryo, juga untuk Pak Sony juga. Saya kira untuk pengembangan pembelajaran Pak. Yang pertama, kalau boleh nanti setelah saya lihat yang di LKTD yang ditampilkan oleh teman-teman itu cukup bagus dan bisa dikembangkan oleh semua teman. Mungkin nanti di grup bisa di-share Pak, biar bisa kami bandingkan untuk mana yang paling tepat. Sama seperti yang dibuat Pak Yakub tadi, tidak terpikir kami pengenalan softwarenya dulu begitu. Nah, itu mungkin satu hanya saran Pak. Yang kedua, ini kan yang ditampilkan Pak Naryo ini gerak pada bidang miring. Kaitan dengan pembelajaran sehari-hari kan identitas daripada gerak pada bidang miring itu pasti ada yang namanya A, percepatannya. Nah, sementara tadi Pak Naryo belum memasukkan sudutnya begitu, jadi hanya secara umum. Kira-kira dengan software kita ini, seandainya A kita lihat di situ, di dalam software ini bisa tidak kita analisis Pak? Mencari percepatannya ya? Iya, percepatannya, karena salah satu identitas daripada gerak pada bidang miring kan adalah percepatannya yang dipengaruhi oleh sudutnya Pak. Betul. Jadi apakah harus kita butuhkan busur, sudutnya harus kita tentukan, atau gimana Pak? Kalau misalkan kita mau memperdalamnya gitu Pak. Iya. Percepatan bisa dicari ya. Terima kasih Pak Alberto. Oh iya, sebelum saya jawab Pak Yoyo dulu, silakan Pak Yoyo. Atau sedang pikon sedang ini ya di kelas Pak Yoyo. Pak Yoyo, halo, bisa mendengar? Iya, halo. Saya? Oh, masih. Iya Pak, masih mendengarkan, masih belum ada kumpul. Belum ada. Silakan Pak Yoyo. Menunggu. Iya Pak Alberto, memang secara ini ya bisa-bisa saja kan kita di sini saya hanya merekam satu bisa kita naik turunkan ini, cuman di LKPD-nya memang nggak sampai ke sana. Nanti bagus itu Pak, mungkin kita bisa membedakan mungkin ya sampai ke bagaimana kalau dia kemiringan tinggi tertentu itu tentu bagus. Cuman kalau sampai menganalisa di grafik di trackernya, kalau dilihat di tracker sih kelihatan sih memungkinkan, tapi kita nggak tahu apakah bisa menghitung sudutnya secara langsung apa enggak. Tapi kalau secara di trackernya kelihatannya di plot grafiknya itu memungkinkan. Kita bisa ngelihat unsurnya ini, sudutnya. Nggak ada ya. Air position. Di sini mungkin ya. Position angle. Coba ditampilkan. Nah, ini kalau ditampilkan posisi sudutnya mungkin seperti ini, Pak. Plotnya tabelnya juga, Pak Yoyo. Tabelnya ditampilkan juga unsur sudutnya. Jadi selain T, X, Y juga munculkan sudut. Munculkan sudut di tabel. Nah, itu. Yang atas, yang bawah. Ini masih X terhadap T, Pak, nggak ada sudutnya, Pak. Nah, bisa ditambah. Ditambah kolomnya. Ini kita tambah kolomnya. Mungkin ini yang masih belum ini, Pak. Oh iya. Nanti ada cara untuk menambahkan kolom variabel-variabel yang lain. Oke, mungkin itu yang perlu kita. Saya belum begitu paham untuk itu, Pak. Baik. Oke. Mungkin demikian, Pak Alberto, kalau tanggapan saya, kalau yang tadi dari Bu Kus, dari Pak Yakub, Bu Kus kebingungan ini. Kalau saya ini orangnya praktis, Bu Kus. Kadang-kadang inilah yang kerepotannya ini. Kita membuat nggak bisa, saya nggak susah-susah cari sumber di internet banyak
banyak orang buat yang bagus, ya akan saya kasihkan suruh anak-anak untuk melihat. Terkadang kan tapi kita harus sudah memilih yang ditampilkan mereka ini sudah benar belum, konsepnya sudah ini belum. Kalau yang sudah ya kita bisa sharekan saja. Karena sekarang kelihatannya di YouTube orang berlomba-lomba ini memberikan konten, banyak kontennya. Jadi ya tidak terlalu repot. Nanti kalau yang Pak Yakub juga kelihatan di-share di YouTube tidak privat, berarti bisa dipakai yang lain ya Pak Yakub ditaruh di tempat kita kan. Artinya minta izin ke Pak Yakub, saya minta izin untuk disampaikan kepada anak-anak kita. Kan nggak susah. Jadi kita jangan berpikir bahwa, kalau saya sih jangan berpikir bahwa kita yang selalu paling ya. Artinya kita bisa memanfaatkan yang lain. Kalau memang kita tidak keterkendala waktu, tempat, dan lain-lain. Kalau saya sih memang sebenarnya nggak pede untuk hadir di depan layar, sehingga nggak mampu untuk membuat yang seperti itu, ketidakpedean itu. Sehingga saya sering ngambil punya orang. Karena dilihat sekarang, tren yang terjadi selama pandemi ini, banyak yang coba untuk membuat konten-konten materi belajar. Sayang kalau tidak dipakai. Paling kita hanya mengarahkan kepada peserta didik kita dari konten itu, apa yang akan dilakukan mereka. Jadi misal seperti ini, apa yang akan dilakukan mereka, angka apa, dan ini dengan catatan kita sebelumnya sudah tahu, menyaksikan kontennya seperti apa. Mungkin demikian, terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Sony. Baik, terima kasih luar biasa nih diskusinya. Pak Yoyo, Bu Kusdiarti, Pak Yakub, Pak Alberto, luar biasa nih. Aktif terus. Terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Yoyo, yaitu untuk topik bidang miring ya, luar biasa ini. Sudah rinci. Nah, yang penting sebetulnya kita fokusnya di, selain yang lain-lainnya juga fokus di analisisnya tentunya, begitu ya. Nah, karena itu bidang miring itu kenanya ke jenis gerak lurus berubah beraturan gitu ya, maka plottingnya perlu ada plotting XT-nya ya, jarak terhadap waktu. Kemudian juga ada plotting yang lain, yaitu V-nya ya, Vx terhadap T-nya. Tapi yang penting lagi adalah parameter-parameter yang diperoleh pada grafik XT, kaitkan juga dengan parameter-parameter yang diperoleh pada grafik Vx dan T-nya ya. Adapun tadi Pak Yoyo menambahkan lagi plotting grafik X terhadap T kuadrat, ya sah-sah saja. Yang penting ada hantaran-hantarannya, supaya siswa memahami kenapa mesti ada dimunculkan grafik seperti itu. Tentu disetting dulu ya, T-nya menjadi T kuadrat, ditambahkan lagi variabelnya. Tapi seandainya misalnya cukup dengan dua grafik di atas, yaitu XT dan PT gitu ya, ya cukup. Yang penting dimaknai. Kalau yang ditambah lagi silahkan gitu ya, karena ini menghantarkan ke persamaan-persamaan yang lainnya. Begitu. Nah tentu sesuai dengan masukan dari Bu Kus, ya sesuaikan juga ya, dipertimbangkan durasinya begitu ya. Tapi juga tentu harus sampai seperti yang disampaikan oleh Pak Yakub, harus sampai menganalisisnya gitu ya. Pak Yoyo sudah mengemas, ada analisisnya begitu ya. Baik, terima kasih Pak Yoyo. Kita masuk ke presenter berikutnya ya, untuk topik yang sama, yaitu untuk bidang miring. Dipersilahkan siapa yang mau presentasi? Setelah Pak Yoyo, ini ada 4 orang ya, saya lihat kembali. Untuk bidang miring, ada Bu Kusdiarti, ada Bu Muni, ya, dan Pak Ajis. Pak Ajis, silakan mau siapa dulu? Silakan, ada Pak Ajis, kemudian Bu Muni, dan Bu Kus. Siapa yang mau lanjut untuk presentasi? Saya coba yang punya saya ya Pak ya. Silakan Bu. Ibu Muniatus. Bu Muni, silakan Bu Muni. Silakan. Tapi sangat sederhana, sangat. Insya Allah bagus Bu. Sudah itu ada yang ini Pak. Saya tuh kalau kayak punya Bu Sulasmi, punya Pak siapa tuh, snipping toolnya itu dari laptopnya, jadi jelas. Punya saya tuh
Saya lupa Pak gimana caranya waktu saya klik-klik gitu, kok menghilang kan, jadi nggak bisa menampilkan, jadi gelap hasilnya. Saya foto dulu, baru saya snipping tool gitu Pak, jadi gelap hasilnya. Boleh lah, nggak apa-apa. Dicoba dulu Bu, tampilkan Bu. Dicoba dulu ya Pak ya. Sederhana sekali nih Pak. Aduh, ini ya. Gimana ya Pak, lupa caranya. Sudah terlihat Bu. Nah, boleh dimaksimais saja. Yang sebelah, nah itu. Ini ya Pak. Iya, betul. Nah, perbesar sedikit Bu. Yang tombol plus itu. Ini ya Pak ya. Nah, cukup segitu Bu. Iya. Kamu bilang. Ini Pak, hasil LKPD saya. Mungkin punya teman-teman lebih bagus. Ini di sini ada tujuan, kemudian alat dan bahan, cara kerja. Yang pertama mendownload peserta didik mendownload aplikasi Softtracker dengan link yang sudah ada diberikan di situ, kemudian merekam video nih ngambil dari internet Pak. Nggak apa-apa Bu. Cara-caranya ngambil dari internet, kemudian membuka program seperti ini, memasukkan video. Aduh, salah. Memasukkan video, belum ada Pak gambarnya. Tadi itu mau melihat yang di apa? Yang di Oh iya, menampilkan layarnya ya. Ya, nanti bisa nyusul Bu. Kemudian memilih frame video. Ini video yang punya saya Pak. Mainan anak sama papan yang ada di rumah. Kemudian ini ada saya kasih batas kanan kiri itu takut jatuh Pak. Iya. Takut jatuh. Jadi ini, nah ini yang saya bilang tadi Pak, ngasih frame tuh seperti ini. Masih dipoto pakai HP ini ya? Ya, dipoto pakai HP. Iya. Oke, sementara ya nggak apa-apa ya. Ini add frame-nya di 31. Kemudian tadi yang awalnya start-nya itu di 9 ya Pak ya. Kemudian ini memasukkan sumbu koordinatnya. Saya ngambil di tengah nih Pak. Saya taruh di tengah. Kemudian ini kalibrasi. Saya pakai spidol Pak, bukan pakai lakban. Iya, boleh. Ya, ini sampai ke sini. Ini ditutup, ini ada hitam. Sudah tanda bahwa ini 1 meter. Saya ukur pakai penggaris Pak, pakai mistar 1 meter. Tapi ini mobilnya ini saya nganunya udah jalan ya Pak, bukan start dari sini berdasarkan ini start farm-nya. Kemudian menampilkan point mesh-nya juga saya foto, gelap jadinya Pak. Ini karena yang ini waktu saya pakai di aplikasi Tracker mau dikasih snipping tool menghilang Pak. Oh iya. Kemudian ini juga ngambil dari internet. Nah, ini yang hasil analisisnya Pak. Iya. Analisis saya kok kayaknya memaksa jauh dari titik-titiknya Pak, garisnya itu. Nah, nanti mohon bimbingan Bapak kenapa kok bisa beda jauh kayak kemarin. Kemarin sudah mencoba mempresentasikan, hasilnya bagus. Setelah membuat sendiri, mungkin tidak ada teman tepat nanya ya Pak ya. Jadi begini hasil grafik saya, PX terhadap T. Ini nilai
percepatannya, kemudian ini nilai posisi awal ya. Kecepatan awal ya Pak ya? Yang B ya. Posisi awal B. B posisi berarti awal. kecepatan. Oh, kecepatan Karena ya Pak ya? Vx kan sebelah kirinya. Luas kirinya Px. Berarti yang B harus juga V. Kecepatan awal. Iya, iya. Ini percepatannya. Yang A-nya berarti percepatan. Ya. Ini hasilnya jauh dari garis-garisnya ya Pak, tidak sebaran melewati titiknya. titik-titiknya. Ya. Sebaran titiknya sangat jauh. Kemudian ini yang X-nya bagus malah ya. Ya, ini X terhadap T-nya. Ini nilai percepatannya. Kemudian ini nilai B-nya. B itu kecepatan. Ini percepatan, ini kecepatan ya Pak ya? B-nya berarti dia BT. P0T ya Pak ya? Kecepatan berarti. Kecepatan. Iya. Kan ini kita harus dimensi kan karena di sebelah kiri kan jarak ya. Jarak. Maka setiap ruas di kanan juga jarak. Setiap suku ini di kanan itu juga jarak semua. Ini diambil dari rumus GLB ya Pak ya? Yang P0T ditambah setengah AT kuadrat. Mestinya kita belum ke sana, tapi hanya melihat dimensi yang ada di ruas kiri dan ruas kanan, Bu Muni. Yang di kiri kan itu X, itu jarak, berarti kan dimensi jarak. Berarti yang kanan pun harus jarak semua, yang 3 suku di kanan itu. Jadi kalau A kali T kuadrat, berarti A-nya apa supaya jadi jarak nih hasilnya. Gitu ya. Nah, berarti itu kan percepatan. Percepatan. Kemudian yang kedua itu B kali T supaya jarak, berarti B-nya apa? Berarti itu kecepatan. Yang C berarti ya jarak gitu ya. Gitu Bu ya. Iya Pak. Jadi analisis dimensinya seperti itu. Baik, lanjut terus Bu. Ini hasilnya, pengamatannya di sini diminta sederhana sekali Pak, tuliskan dan jelaskan parameter-parameter yang Anda peroleh berdasarkan grafik yang ada. Baik. Atau grafik ini tadi Pak, seperti barusan kan, terkadang saya aja masih ada salah-salah ya Pak. Ini saya bilang saya menganalisisnya tadi itu adalah rumus dari GLBB seperti itu. Nanti ketemunya rumus terakhirnya, ketemu rumus yang tadi. Setelah sisa menganalisis, dimensi dan seterusnya, ketemu rumusnya nantinya. Jadi di sini maksudnya Pak, anak itu Muni suruh seperti itu menyebutkan apa sih A itu? Apa maknanya, gitu, apa dimensinya? Nilai X itu apa? X itu apa? Ya kebetulan Y-nya nggak saya tampilkan sama V. Iya. Karena memang Y-nya kan dianggap ini tidak bergerak searah Y-nya kan itu ya. Iya. Karena dimiringkan posisinya. Tapi sebenarnya kalau diambil dari sini nggak boleh ya Pak ya. Kalau misalnya kayak kemarin kita klik kanan seperti itu. Bisa saja. Kan ada di sana tampilan. Bisa. Y ada. Iya. VY bisa, ada Bu. juga gitu ya Pak ya. Bisa Bu. Bisa, tapi itu bermakna tidak. Tergantung dari posisi atau arah dari koordinat kartesiusnya. Kalau sumbu X-nya itu horizontal, mendatar, itu punya nilai Y. Tapi kalau dimiringkan mengikuti arah gerak benda, berarti nilai Y-nya sudah tidak ada. Itu paling jejak sedikit saja. Oh baik. Berarti ini tidak perlu ditampilkan ya Pak ya? Tergantung posisinya. Nanti saya lihat koordinat kartesiusnya seperti apa yang Ibu setting. Ya, lanjut Bu. Kesimpulannya belum selesai Pak, kesimpulannya. Mantap ya. Baik. Kosong masih Pak kesimpulannya. Tetap semangat Bu Muni ya. Ya Pak. Baik Bu Muni, bisa nggak dibuka aplikasi trackernya? Aplikasi tracker. Ya, yang sudah berikut dengan videonya ya. Ini ya Pak ya. Oke, diperbesar dulu Bu videonya Bu. Video. Gimana cara memperoleh Pak? Kalau menggunakan mouse tinggal scroll ke depan. Ya, seperti itu. Nah, kegedean ya Pak? Ya. Coba di play Bu. Ya, cukup Bu. Di play Bu.
Oke. Kembali lagi Bu, dikembalikan lagi. Jadi dia nggak sampai ujung karena saya... Tidak masalah Bu, ini pun sudah lewat dari garis tanda, tidak masalah. Tidak masalah Bu, karena tanda itu hanya untuk kalibrasi. Kalau start frame berarti untuk awal bergerak dari mana. Bebas saja Bu. Baik, kemudian coba Bu dimunculkan kembali koordinat kartesiusnya seperti apa? Koordinatnya. Masih yang tadi, masih di aplikasi trackernya. Oh, masih di sini masih ya, di sini, betul. Oh, dimunculkan. ini ya, Pak. Nah, itu Bu. Nah, tekan atas saja Bu. Ya, nah. Berarti ini sudah disesuaikan arahnya itu searah gerak bendanya ya. Nah, kalau gitu yang dimaknai yang X saja semua Bu. Jadi XT, PXT, dan seterusnya. Berarti tidak perlu yang lagi, Y. Ya. Tadi ya Pak ya. Betul, untuk betul. Di LKPD. Betul. Ya, baik. Dan seterusnya. Semestinya kalau XT-nya bagus, itu VT-nya juga bagus semestinya Bu. Mungkin ada kemungkinan ada yang terlewat ketika trackingnya itu Bu. Saya rasa datanya bagus Bu. Karena yang Ibu tampilkan yang XT-nya bagus ya, grafik XT-nya. Yeah. Ini kalau tinggal diganti ke PXT juga bagus kemungkinannya Bu. Ya mungkin nanti bisa di ini Bu ya, bisa dicek kembali, dicoba kembali analisisnya. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Bu Muni. Terima kasih Bu Muniatus sudah menyampaikan presentasinya. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Bu Muni. Bapak Ibu silahkan kalau ada tanggapan untuk presentasi yang disampaikan Bu Muni, hasil pekerjaan Bu Muni yang tadi dipresentasikan. Silakan, ada yang mau disampaikan? Baik, sambil menunggu, Bu Muni, fokus kita sebetulnya dengan menggunakan tracker ini, kita bisa membantu siswa dalam melakukan praktikum, kan begitu ya Bu Muni ya? Iya Pak. Nah, sehingga ujungnya kita bisa punya banyak waktu untuk analisis. Jadi sebaiknya nanti untuk LKPD-nya ditambahkan lagi Bu. Di proses untuk menyimpulkan itu, tambahkan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing siswa untuk menganalisis data dan grafiknya. Begitu Bu Muni ya? Misalnya ya, bagaimana persamaannya, atau pertama bagaimana bentuk grafiknya ya? Misalnya ya, grafik XT-nya bagaimana bentuknya, bagaimana persamaannya, apa makna dari variabel-variabel yang ada di persamaan, begitu ya? Ya kemudian Pak. Berapa nilainya, mengapa juga seperti itu, dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan? Saya rasa cukup ya. Baik, terima kasih Bu Muni. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Bu Muni. Baik Pak, terima kasih. Baik, mohon maaf masih sederhana sekali Pak. Tidak apa-apa Bu, luar biasa Bu. Jadi sebentar Bu, jadi kalau dilihat dari arah koordinatnya itu, berarti yang nilai Y-nya mungkin tidak perlu dibahas Bu. Jadi fokus ke X semua, XT, PXT, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, masih ada yang mau presentasi untuk bidang miring? Bukus ya, belum bukus? Boleh silakan share bukus. Silakan. Bu Muni mungkin di stop dulu ya, saya bantu ya untuk stop ininya. Stop sharingnya. Ya. Silakan bukus. Ya Pak. Sudah belum itu Pak? Tinggal di-share. Tinggal di-share. Sudah di-share Pak ya? Belum muncul. Udah ya Pak ya? Udah ya Pak? Ya saya udah keluarkan Pak share screen-nya. Sudah Bu Muni, sudah. Sudah ya Pak. Terima kasih tinggal, Pak. Saya masih nyari-nyari. Sudah belum Pak itu keluarnya? Sudah terlihat. Nah, tinggal tampilkan videonya, hasil analisis, dan LKPD-nya, Bu Kus. Pakai laptop suami Pak ini Pak. Pakai ini Windows berapa? Klik yang mana Pak ya? Saya nyimpennya di D. Oh ya, klik itu yang Explorer-nya. Nah itu. Oh iya, ini Pak.
Bukan, yang sebelah kanannya lagi. Nah, Nih. Sebelah kanan. Ini. Nah, Ini itu, ya? Bu. Iya. Oh iya, baterainya mau habis, Bu Kus. Keluar bukusnya, Pak. Oh iya, keluar ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini waktunya sudah hampir jam 11 ya untuk Bu Kus. Mungkin bisa kita lanjut di sesi sore ya. Jam 13.30 nanti untuk Bu Kus ya, karena beliau juga tampaknya keluar dari Zoom ini. Kena kendala, tadi laptopnya mati kayaknya, baterainya habis. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya sudah kita diskusi 2 topik ya, GLB dan GLBB ya. GLBB-nya diwakili dengan gerak pada bidang miring. Memang kendala kita dalam mengemas bahan ajar itu di samping yang utama itu topiknya gitu ya, juga kendala-kendala teknis ya. Misal mengcopy ya, mengcopy gambar dan seterusnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti perlu berlatih, perlu mengulang-ulang kembali gitu ya, menggunakan tools-tools yang tersedia. Bisa pakai sniping tool, bisa pakai print screen yang paling mudah. Print screen yang ada tombol di keyboard itu, PRTSC gitu ya. Tinggal print screen kemudian di paste. Itu langsung muncul di sana. Gambar yang kita inginkan. Kalau menggunakan HP kamera lagi, memfoto layar monitor tentu akan kurang bagus hasilnya karena ada frekuensi yang tidak sesuai. Karena ada kedipannya sebetulnya monitor kita ya ketika difoto jadi kurang bagus. Mohon maaf Pak, mau nanya tadi yang tombol laptop yang mana Pak? Yang PRTSC Print Bu. screen. Iya, PRTSC itu. Oh, nah, iya. Bu Muni ya ini ya? Iya oh Pak. Iya, betul Bu. Itu lebih mudah Bu Muni itu. Iya tinggal Pak. Oh, ini itu, PRTSC. Tinggal paste aja Ctrl V di Word-nya, jadi muncul langsung. Lebih jelas tuh nanti gambarnya. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri dulu ya untuk Pikon Termin 2 Bapak Ibu ya. Insya Allah kita lanjut lagi nanti jam 13.30 di termin ketiga. Ini kita anggap yang nanti itu sebagai Pikon Senin pagi. Kalau yang sekarang itu Pikon Minggu sore gitu ya. Yang sekarang selesai ini Pikon Minggu sore. Baik, terima kasih, tetap semangat Bapak Ibu, luar biasa nih diskusinya, banyak sekali masukan-masukan juga dari Bapak Ibu ya. Oh iya, terkait dengan bahan-bahan tugas Bapak Ibu, insya Allah nanti akan saya share semuanya. Jadi Bapak Ibu bisa download semua nanti, semua tugas-tugas dari Bapak Ibu, jadi bisa saling melengkapi nantinya. Baik, terima kasih, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh lah habis yuk. Warahmatullahi wabarakatuh.